Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semanggi Surabaya dari Tunjungan Plaza menuju ke stasiun Surabaya Gubeng Baru. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Saat ini aku berada di JPO di dekat dari halte Surabaya Bus Kaliasin. Untuk mencapai halte Trans Semanggi, ini aku harus menyeberang jalan menggunakan JPO dan naik lift ini ya. Nah, kalau kalian ke Surabaya dan menemukan JPO dengan lift, kalian bisa menggunakan lift ini untuk mempermudah menyeberang jalan ya, dibandingkan naik dan turun ya. Kita bisa naik lift ini. Posisi dari halte Trans Semanggi itu adalah di depan dari KFD. Perjalanan ini bisa kalian ikuti ya bagi kalian yang berjalan-jalan sehari di Surabaya menggunakan kereta api. Semisal yang dari Malang mau jalan-jalan ke Surabaya, kemudian mau balik lagi ya setelah jalan-jalan di TP, mau ke stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini adalah caranya. Jadi kita menyeberang dulu ya dari arah TP tadi ke seberang jalan menuju ke KFC. Di sana nanti ada halte Trans Semanggi Surabaya yang berada tepat di dekat pintu masuk dari KFC di Basuki Rahmat ini. Karena sudah ada JPO ya, maka jangan sekali-kali kalian menyeberang jalan itu di bawah JPO ya. Meskipun kelihatannya itu lebih cepat, tetapi sangat berbahaya karena kendaraan di sini itu berjalan sangat kencang sekali. Ada JPO, silakan dimanfaatkan dengan baik, terutama ada liftnya. Untuk Trans Semanggi sendiri itu sebenarnya kita bisa melihat posisi busnya pada aplikasi Teman Bus. Sayangnya ketika saya sering membuka itu sering crash ya atau error ya atau ngehang. Akhirnya saya hanya mengandalkan insting kira-kira berapa lama bus Trans Semanggi itu tiba. Seperti pada video sebelumnya yang sudah saya utarakan, terakhir ini Trans Semanggi itu agak kacau ya jadwalnya. Jadi ada jeda yang cukup lama dari satu bus ke bus lain, tetapi untuk bus berikutnya lagi itu sangat cepat. Nah, ini kebetulan bus saya yang saya tunggu itu cukup cepat sekitar 4 menitan. Akhirnya ini saya naik bus Trans Semangginya sambil bersama dengan beberapa orang yang menuju ke arah ITS. Lama-kelamaan bus Trans Semanggi ini semakin banyak peminatnya. Jadi memang kalau saat jam sibuk atau terutama saat weekend itu busnya cukup penuh dibandingkan awal-awal peluncurannya dulu. Meski begitu, karena tadi jadwalnya itu sangat kacau, itu kadang ada satu bus itu sangat penuh, bahkan penumpangnya itu duduk di belakang sopir ya, di bagian dari rak sepeda itu. Sementara bus belakangnya itu tampak kosong. Semoga saja Trans Semanggi bisa memperbaiki lagi jadwal busnya agar tidak seperti itu ya. Jadi bisa lebih teratur lagi. Ini kita akan sampai di halte Simpang Duku yang bisa kita gunakan untuk transit Surabaya Bus ke arah Bungurasi.
Nah, kalau menurut saya, kalau kalian jalan-jalan ke Surabaya selama 1 hari, kalian bisa dari stasiun Surabaya Gubeng itu menuju ke TP dulu ya, kemudian ke alun-alun. Jadi kalian bisa turun di Gubernur Suryo ini, lalu lanjut untuk pulang ke stasiun Gubeng. Tetapi juga tergantung kalian mau kemana dulu. Jadi kalau menurut saya itu TP dan alun-alun itu menjadi destinasi yang terakhir ya. Sebelumnya kalian bisa mencari destinasi lain, misalkan ke Mountcastle atau ke kebun binatang atau ke tempat lain ya. Yang jelas kalau menurut saya biar lebih efektif, kalian bisa meletakkan Tunjungan Plaza dan alun-alun Surabaya ini sebagai tujuan akhir sebelum nanti kembali lagi ke stasiun Surabaya Gubeng. Setelah dari Gubernur Suryo atau alun-alun Surabaya, ini bus kemudian ke arah Balai Kota. Nah, kita hanya akan melewati beberapa pemberhentian saja. Setelah Balai Kota, nanti ada Grand City dan akan turun di halte Mustopo, Dr. Mustopo. Oh iya, untuk mesin tapnya ini sementara dicabut ya atau tidak digunakan. Jadi kita langsung masuk saja dan bisa langsung keluar ketika sudah berhenti. Tetapi jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada sopir. Mungkin teman bus ini masih merancang berapa tarif nantinya jika diberlakukan sistem berbayar. Semoga saja nanti tidak terlalu mahal ya, mungkin sekitar Rp5.000 biar sama dengan Surabaya Bus. Tapi tergantung juga nanti bagaimana pihak teman bus itu memberi tarif kepada para penumpang. Yang jelas saat ini masih gratis ya. Kalian bisa langsung masuk ke dalam bus ketika berada di halte dan turun ketika sudah sampai di halte tujuan. Kalau mau turun bisa memencet bel ya beberapa saat sebelum sampai di halte. Jadi jangan terlalu jauh, nanti suaranya akan mengganggu penumpang yang lainnya. Terima kasih telah memilih layanan teman. Pemberhentian berikutnya. Sesuai dengan peraturan pemerintah, selesai penyebaran virus COVID-19, teman menjalankan protokol kesehatan dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak, dan membatasi kapasitas penumpang dalam kendaraan dan menyediakan hand sanitizer di dalam serta melakukan penyemprotan disinfektan pada setiap unit kendaraan teman. Secara rutin. Halte Mustopo telah tiba. Nah, ini aku sudah turun dari bus Trans Semanggi dan berada di halte Mustopo ya. Tepatnya ini berada di seberang dari kantor PDAM Surabaya. Sebenarnya kalau kita mau nyebrang di sini itu juga bisa, tetapi berbahaya
Kenapa? Karena di dekat sini itu ada turunan dari jembatan tadi ya, yang jembatan di dekat stasiun Surabaya Gubeng. Maka kalau mau ke stasiun Surabaya Gubeng, mau tak mau kita harus mencari Pelikan Crossing dulu ya, ke ini menuju ke arah timur ya, ke arah timur. Kemudian kita menyeberang jalan ya, lalu kembali lagi berjalan ke arah barat. Jadi bisa dibayangkan jaraknya itu cukup jauh dari halte Mustopo tadi menuju ke stasiun Surabaya Gubeng baru. Di sini tidak ada jembatan penyeberangan yang dekat dengan halte Mustopo tadi. Nah, ini aku sudah berjalan kaki menuju Pelikan Crossing agar bisa menyeberang dengan aman. Bagi aku, menyeberang jalan itu diusahakan itu ada zebra cross, kemudian ada Pelikan Crossing, syukur-syukur ada JPO ya. Kalaupun tidak ada, itu aku itu menghindari kondisi di persimpangan jalan, kondisi di tikungan jalan, atau pokoknya kondisi ketika ada kendaraan lain itu tidak bisa melihat keberadaan aku dengan jelas. Itu berbahaya ya. Jadi aku mencari tempat di mana kira-kira kendaraan lain yang akan melintasi tempat aku menyeberang itu bisa melihat aku dengan jelas ya, tidak terhalang oleh suatu apapun. Menurut saya untuk halte Dr. Mustopo tadi itu lebih baik digeser mendekati dari zebra cross dan Pelikan Crossing ini agar para penumpang yang mau menyeberang jalan itu bisa lebih leluasa. Karena untuk halte yang di seberangnya itu berada di dekat sini. Nah, kalau di tempat yang tadi itu terlalu jauh ya, apalagi tadi itu berada di dekat dari persimpangan jalan dan juga turunan jalan. Sangat berbahaya sekali. Ini aku sudah menyeberang jalan ya setelah melewati Pelikan Crossing tadi. Di sini kita berada di SMA Negeri 4 Surabaya. Kita akan kembali lagi berjalan ke arah barat menuju ke kantor PDAM untuk kemudian ke Jalan Stasiun Gubeng. Nah, nanti kita akan sampai di Stasiun Gubeng baru. Jadi kalau kalian mau pulang ke tempat lain, ke kota lain ya, misalkan ya, itu kalian lebih baik memberi waktu yang lebih ya, karena dari halte tadi itu harus berjalan kaki dulu cukup jauh. Makanya jangan sampai memiliki waktu yang sangat pendek sehingga tergesa-gesa mengejar kereta api. Ya paling tidak kalau menunggu kereta apinya itu sekitar 1 jaman, maka 1,5 jam itu kalian sudah berada di dalam bus ya, agar tidak terlalu terburu-buru. Ini adalah kondisi trotoar yang berada dekat dengan kantor PDAM Surabaya. Banyak pepohonan itu yang tumbuh menyamping sehingga bagi saya cukup kesulitan untuk berjalan kaki. Oh iya, kemarin ada yang tanya apa perbedaan antara stasiun Gubeng Lama dan Gubeng Baru. Sebenarnya sama saja ya, tetapi stasiun Gubeng Lama itu lebih banyak untuk keberangkatan kereta api lokal ya, seperti Penataran, Doho, dan KRD. Kalau Gubeng Baru itu digunakan untuk keberangkatan kereta api jarak jauh. Misal ada kereta api Jayakarta dan sebagainya. Nah, akan tetapi kita bisa naik kereta api lokal itu dari Gubeng Baru, bisa juga naik ke AJJ dari Gubeng Lama. Tinggal kita kalau mau lebih mudah, memang kalau mau naik ke A lokal itu ya di Gubeng Lama, karena kalau di Gubeng Baru kita harus melewati beberapa jalur kereta api ya, yang bagi saya cukup merepotkan. Jadi kalau kita mau naik kereta api lokal lebih baik kita ke Gubeng Lama.
Karena ini aku menunggu teman aku ya yang baru datang dari Yogyakarta. Maka ini aku menuju ke Gubeng Baru karena dia itu turun dari kereta api Sri Tanjung kalau nggak salah. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Surabaya Gubeng Baru. Itu sudah tampak ya pagar pembatas stasiun. Sebentar lagi akan tampak stasiunnya. Nah, itu sudah tampak ya tulisan stasiun Surabaya Gubeng, artinya sudah dekat. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa. Terima kasih.